Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kenalkan, nama saya Dr. Azan Noval, bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu identitasnya dengan Ibu siapa? Mani Usianya berapa? 35. Oke. Baik Ibu, jadi dari diagnosis sementara Ibu kan gonorrea ya Bu ya. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan Ibu untuk mengetahui pada bagian kelamin Ibu apakah gonorrea atau penyakit seksual lainnya. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya dok. Tapi sebelumnya apakah Ibu berkemih? Dipastikan tidak berkemih dulu selama 3 jam ya Bu ya. Baik dok. Baik, silakan untuk tanda tangan info konsennya ya Bu ya. Lalu di sini selanjutnya itu adalah kita akan minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan memakai hand glove, cuci tangan dan akan memakai hand glove. Lalu di sini kita inspeksi terlebih dahulu pada bagian abdomennya, dimana kita lihat pada bagian abdomennya itu apakah datar, bundar, cekung, cembung. Lalu kemudian kita palpasi pada bagian suprapubisnya untuk menilai apakah ada distensi pada kantong kemihnya atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita minta pasien untuk berbaring dalam posisi litotomi dan kita periksa pada bagian area inguinalnya. Nah, di sini kita inspeksi dan kita lakukan palpasi pada bagian area inguinalnya untuk menilai apakah terdapat limfadenopati. Jika misal ada, kita perhatikan dari jumlah ukuran, lalu kemudian konsistensi mobilitas, lalu kemudian apakah terdapat sesak atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita periksa pada bagian area kemaluannya atau pubisnya. Kita lihat apakah terdapat kelainan kulit seperti edema, makula, lalu kemudian eritem, papul, vesika, erupsi, ulkus, dan kutil. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pemeriksaan pada bagian vulvanya. Nah, pada bagian vulva ini kita bersihkan menggunakan kasa. Kita bersihkan menggunakan kasa. Lalu kita bersihkan menggunakan kasa dengan forcepsnya kita bersihkan. Lalu kemudian kita inspeksi. Nah, inspeksi ini kita inspeksi labia major dan labia minor untuk melihat apakah terdapat edema makula, eritem, papul, vesika, erosi, ulkus, kutil, dan adanya keluar cairan atau tidak. Jika misal ada cairan, kita perhatikan dari jumlah, warna, dan konsistensi. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita pisahkan labia major menggunakan jari tunjuk dan jari tunjuk dan ibu jari untuk melihat inspeksi klitorisnya dan meatus uretra eksternalnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita inspeksi pada bagian meatus uretra eksternalnya. Kita cari apakah terdapat edema, lalu kemudian terdapat makula atau tidak, eritem atau tidak, papul atau tidak. Jika misalnya tidak ada cairan, kita pijat bagian uretranya untuk menekan dengan meletakkan jari tunjuk di bagian anterior vagina. Lalu kemudian kita lakukan gerakan seperti memijat ke arah depan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita pisahkan antara dua labia minor satu sama lain menggunakan jari tunjuk dan jari ibu jari. Lalu kemudian kita lakukan palpasi pada kelenjar batali kiri dan kanannya untuk pada faucet posterior di jam 5 dan jam 7. Lalu kemudian kita gunakan jari tunjuk dan ibu jari kita untuk melakukan pemeriksaan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pemeriksaan pada vagina dan serviknya. Lalu sebelumnya itu adalah kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kasa, dan kita gunakan kasa, kita bersihkan. Lalu
Lalu kemudian kita oleskan pelumas atau lubrikan pada bagian alatnya. Ini kita oleskan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan spekulum secara tertutup 30 derajat untuk menghindari adanya trauma pada bagian uretannya menggunakan tangan kanan. Lalu kemudian kita pindahkan secara seperti ini. Dan kita lakukan pengencangan. Lalu ini sudah kita putarkan sejam-jam. Lalu kemudian kita buka spekulum secara hati-hati dan kita lihat di sini, kita inspeksi pada bagian dinding vaginanya untuk mengetahui apakah terdapat makula, eritem, papul, lalu kemudian vesikel, LC, ulkus, kutil, dan adanya keluar cairan atau tidak. Jika misalnya ada cairan, kita perhatikan dari jumlah, warna, dan konsistensi. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita bersihkan ostium cervix eksternalnya dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps untuk membersihkan bagian mukusnya. Sini kita bersihkan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita inspeksi lagi pada bagian cervixnya untuk ektopik, apakah terdapat ektopik, makula, lalu kemudian eritem, papul, vesikel, LC, ulkus, kutil, dan keluar cairan atau tidak. Lalu kemudian kita selanjutnya itu adalah kita kumpulkan spesimen. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps. Bentar dulu. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pengumpulan dari spesimen. Kita bersihkan dulu menggunakan kasa. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kasa yang dijepit oleh forcepsnya. Kita bersihkan. Lalu kemudian selanjutnya, jika misalnya sudah dibersihkan, kita lakukan pengambilan sampel pada yang pertama itu adalah Neisseria gonorrhoeae, yang dimana kita tadi kan sudah masukkan kapas, kita sudah bersihkan, lalu kemudian kita masukkan kapas 2 cm ke dalam saluran cervixnya. Kita masukkan secara perlahan. Putar hingga 5-10 detik agar eksudatnya itu terserap. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam media transportnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita masukkan kapas yang baru sekitar 2 cm. Kita masukkan sekitar 2 cm dan kita ambil preparatnya. Ini untuk persiapan pewarnaan gamnya. Kita masukkan ke dalam saluran cervixnya. Kita putar sampai menyentuh dinding endocervixnya sekitar 5-10 detik sehingga eksudat itu terserap. Lalu kemudian kita oleskan pada objek gelas. Lalu kita lakukan fiksasi. Nah, jika misal sudah kita lakukan fiksasi pada pewarnaan gamnya, kita lihat pada bagian sel PMN-nya dan intraselular gam negatif di Diplococcusnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah bakteri selanjutnya itu adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Itu yang pertama adalah kita masukkan swab 2 cm ke dalam saluran cervixnya, lalu kemudian kita putar. Di sini kita lakukan putar 5-10 detik, lalu kemudian kita masukkan ke dalam spesimennya lagi dan kita nantinya akan memberikan ke lab. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah Cludecel, yang dimana kita masukkan cotton swab sekitar 2 cm yang nantinya ke dinding lateral vagina.
dan kita kumpulkan cairan dan discharge-nya, lalu kemudian kita digulingkan pada slide kaca. Lalu kemudian kita lakukan fiksasi dengan gam. Lalu kemudian nantinya kita interpretasi jika misal positif, jika fluodeselnya itu lebih besar dibandingkan bidang epitelia atau visualnya 20%. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lihat apakah terdapat kandida SP atau tidak. Yang pertama adalah kita siapkan objek gelasnya, sudah. Lalu kemudian kita teteskan larutan KOH 10% kita teteskan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita masukkan cotton swab yang baru ke dinding lateralnya. Kita ambil, kita masukkan ke dinding lateral vaginanya dan kita usap di slide-nya dan tutup dengan slip penutupnya. Kita oleskan dan kita lakukan penutup. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah trigomonas vaginalis. Kita kita teteskan, kita siapkan objek gelasnya lagi, tetapi kita teteskannya ini adalah NaCl 0,9%. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita masukkan cotton swab-nya ke area fornix posterior, lalu kemudian kita usapkan di slide-nya dan kita tutup dengan flip penutupnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita periksa di bawah mikroskop kurang dari 10 menit. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan penentuan pH cairan vaginanya dengan kita ambil alat pengukur pH-nya dengan bagian faucet yang kita tempelkan ke dinding vaginanya. Di sini kita jangan sampai menyentuh cervix dan kita lihat apakah ada perubahan warna kertas pengukuran pH dengan warna standar atau tidak. Untuk pH normal itu adalah 4,0 dan jika misal terbaca lebih dari 4,5 maka itu menunjukkan adanya kondisi patologis seperti vaginalis bakteri. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lihat, kita akan lakukan pemeriksaan tes amine di mana kita akan lepas pada bagian spekulumnya. Kita akan lepas, Ibu, nanti saya akan lepas alatnya ya Bu ya. Di sini kita putarkan terlebih dahulu, kita kendorkan dan kita kita keluarkan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan tetesan larutan KOH 10% di atas bagian kita lakukan KOH 10% pada bagian mukus vagina yang berada di spekulum. Lalu kemudian kita hirup dari baunya dan kita cium dari baunya. Jika misalnya adanya positif, itu baunya itu seperti ikan busuk. Lalu kemudian kita tempatkan spekulum bekas dalam larutan dekompensasi. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita cek pada bagian perianal. Di sini pada bagian perianal ini kita lihat dari bokong kiri dan kanannya dipisahkan untuk pemeriksaan daerah perianal. Kemudian kita amati apakah terdapat edema, makula eritem, papul, vesikel, LC ulcus, kutil, dan terdapat cairan. Jika misalnya terdapat cairan, kita ukur dari jumlah, warna, dan konsistensinya. Demikian pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.